Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Diana pada pembelajaran prakarya kelas 8 hari ini. Anak-anak, jika sebelumnya kita membahas mengenai pengolahan bahan pangan serealia, umbi dan kacang-kacangan menjadi produk makanan dan minuman, pada hari ini kita akan membahas mengenai pengolahan bahan pangan serealia, umbi dan kacang-kacangan menjadi produk pangan setengah jadi. Apa bedanya? Simak video ini dari awal hingga akhir agar kalian dapat memahami materi pada hari ini dengan baik. Jangan lupa, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, klik like dan subscribe channel Bu Diana agar channel pembelajaran yang sedang dibangun oleh Bu Diana dapat berkembang. Selamat belajar! Sudah mandi belum? Sudah makan atau belum? Pastikan kalian dalam kondisi yang segar saat mengikuti pembelajaran agar hasil pembelajaran lebih maksimal. Pastikan juga kalian telah berdoa sebelum kita membahas materi selanjutnya. Berdoa, mulai! Selesai. Yuk kita lanjutkan materinya. Anak-anak, setelah pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat menyebutkan pengertian bahan pangan setengah jadi. Kemudian, tujuan yang kedua adalah kalian dapat menyebutkan keuntungan pengolahan bahan pangan setengah jadi. Kemudian tujuan ketiga adalah kalian mampu memahami jenis pengolahan bahan pangan setengah jadi. Dan tujuan terakhir adalah kalian dapat mengidentifikasi teknik pengolahan, tahapan pengolahan, dan juga penyajian bahan pangan setengah jadi. Anak-anak, olahan pangan setengah jadi atau produk pangan primer adalah pengolahan bahan baku pangan dengan proses pengawetan, baik pengawetan secara kimia, fisik, maupun mikrobiologi menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi sebagai bahan baku pangan. Nah, keuntungan bahan pangan yang diolah menjadi bahan pangan setengah jadi adalah menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan dan dapat diperjualbelikan antar daerah sebagai komoditas ekspor, tentu saja karena aman dalam distribusi dari satu tempat ke tempat lainnya dan dapat dikemas lebih ringkas, menghemat ruangan dalam penyimpanan, mengurangi biaya dalam penyimpanan. Tentu saja bahan pangan setengah jadi dari kacang-kacangan, umbi maupun serealia akan jauh lebih tahan lama dan lebih kuat dari cuaca dingin atau panas. Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan contoh jenis pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, umbi, dan kacang-kacangan. Yang pertama, bahan serealia beras. Ada beberapa contoh yang telah Bu Diana berikan. Yang pertama adalah rengginang. Yang kedua adalah kerupuk gendar atau di beberapa daerah sering disebut sebagai kerupuk puli. Dan juga ada tepung beras. Berikut adalah contoh pengolahan bahan setengah jadi berbahan jagung. Yang pertama adalah tepung maizena, kemudian ada jagung pipil yang biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan popcorn, dan yang terakhir adalah beras jagung yang biasanya kita kenal untuk bahan pembuatan sego ampok. Kita lanjut. Bahan pangan setengah jadi dengan berbahan gandum, ada pasta, kemudian ada tepung gandum, dan ada mie. Selanjutnya, bahan pangan setengah jadi yang berbahan serealia sorghum, yaitu tepung sorghum dan ada kerupuk sorghum. Nah,
Anak-anak, jenis pengolahan bahan pangan setengah jadi dengan bahan kacang-kacangan. Kalau dari bahan kedelai, ada tahu dan tempe yang seringkali kita makan. Jika berbahan kacang hijau, yang banyak dikenal adalah tepung kacang hijau. Kemudian, dari bahan kacang tanah, ada kacang asin mentah yang tinggal digoreng untuk dimakan. Contoh selanjutnya yaitu pengolahan bahan pangan setengah jadi berbahan ubi jalar. Yang paling sering kita temui adalah tepung. Ada tepung dari ubi ungu maupun tepung dari ubi putih. Kita lanjutkan ya, jenis pengolahan bahan pangan setengah jadi selanjutnya yaitu yang berbahan singkong. Yang berbahan singkong ada gaplek, kemudian ada tepung tapioka dan tepung tiwul. Dan yang terakhir adalah pengolahan bahan pangan setengah jadi berbahan kentang. Biasanya digunakan untuk pembuatan tepung kentang. Nah, tepung kentang sendiri biasanya digunakan untuk bahan pembuatan donat ataupun roti-roti yang lain. Dan ada yang paling kalian sukai yaitu kentang frozen. Biasanya digoreng, kemudian digunakan sebagai cemilan oleh masyarakat di Indonesia. Anak-anak, teknik pengolahannya sendiri yang pertama ada pengawetan fisik dengan suhu rendah atau dibekukan atau dengan suhu tinggi. Selanjutnya ada pengawetan dengan cara pengeringan. Kemudian ada pengawetan secara biologis, yaitu dengan penggunaan fermentasi ataupun enzim dan bisa juga menggunakan bakteri. Dan yang terakhir adalah pengawetan secara kimiawi. Bisa secara kimiawi alami, contohnya dengan gula, garam, maupun cuka, atau bahan-bahan kimia berupa asam benzoat, kalium nitrit, dan juga pewarna. Dan yang terakhir, pengawetan kimiawi dengan cara pengasapan. Nah, anak-anak, tahapan pengolahan dan penyajian juga pengemasan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan setengah jadi sama tahapan dan penyajiannya pada proses pengolahan bahan makanan menjadi makanan ataupun minuman. Yang belum paham materinya, silakan simak kembali video pada pembelajaran sebelumnya. Jadi, tidak akan Bu Diana sampaikan di sini lagi ya. Yang belum paham, silakan cek kembali materi pada pertemuan sebelumnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi pembelajaran pada hari ini telah terselesaikan. Bu Diana doakan kalian dapat memahami materi hari ini dengan baik dan jangan lupa kerjakan tugas tepat waktu dan jangan ditunda. Semoga pandemi segera berakhir agar kita dapat dipertemukan dalam pembelajaran secara langsung. Jangan lupa untuk senantiasa menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan selalu membantu orang tua di rumah. Jangan tinggalkan sholat ya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.